Untuk sahabat terbaik channel dari Iswanto, kali ini kembali lagi di podcast series dan lagi-lagi ada tamu istimewa. Tamu istimewa kali ini adalah seorang pastor MC Kebumen ini. Hai Adit. Halo Mas Dari. Gimana kabarnya Adit? Musim pandemi COVID-19 ini MC tetap jalan atau ikut ini MC online? Kalau ada sih kayak gitu sih sebenarnya sih. Ya, oke. Adit, saya termasuk orang yang mengetahui perjalanan Adit dari awal sebelum sekarang eksis di dunia per-MC-an di Kabupaten Kebumen dan bahkan juga keluar kota. Dulu mengawali karir dalam dunia public speaking itu sebagai penyiar remaja, ya kan? Betul. Penyiar remaja di radio Bima Sakti Kebumen dan dulu kita sering siaran tandem ya. Betul. Ini salah satu saksi perjalanan di dunia per-broadcastan sebenarnya. Iya, cuma kita kemudian berpisah tempat, mengembangkan diri, tapi kita masih tetap berteman kan? Betul, okay. Harus. Ya, oke, Adit. Adit sebagai seorang MC sudah punya bekal, dulu sebagai seorang penyiar remaja, kemudian penyiar full timer di salah satu stasiun radio swasta juga di Kebumen ya, Bima Sakti, kemudian meloncat ke Mas FM. Terus kemana lagi setelah Mas FM? Sebenarnya sih awalnya dari ini dulu Mas, dari DVK, masih AM. Oh iya, FM. DVK. Iya. 558. Itu inget banget tuh. Betul. Itu masih AM. Jadi waktu itu masih zaman SMA. Aku masih kelas 1, masih inget banget itu kelas 1. Jadi sedikit cerita dulu ya, ini aku awalnya terjerumus di dunia perbroadcastan. Jadi itu awalnya dari SMA itu aku kelas 1, nah kebetulan tuh temanku ada yang sudah jadi penyiar remaja. Itu ada, sekarang orangnya juga, orangnya masih ada nih, alhamdulillah masih juga kontak-kontakan. Jadi dia yang dulu nawarin, dia udah masuk di radio DVK itu di kelas 1 dulu, kelas 1 SMA, kemudian kenapa enggak gitu kan, mungkin juga aku, ya ini karena memang mungkin udah bawaan orok kali ya Mas Dari ya, jadi udah ada dari dalam gitu ya, udah dari dalam aku diajakin, terus akhirnya masuk ikut-ikutan untuk siaran. Waktu itu zaman SMA seorang penyiar itu udah kayak artis banget gitu kan, jadi kayak dipuja-puja banget gitu kan, idola banget zaman dulu kan ya, karena memang masih belum ada internet dan segala macamnya, belum ada smartphone dan segala macamnya, jadi mungkin masih dipuja-puja sekali gitu kan. Nah itu awal aku masuk jadi penyiar radio di tahun sekitar 2000 lah, pokoknya tahun 2000 itu aku udah masuk. Terus akhirnya ya berjalannya waktu dari DVK terus pindah jalan juga sih, semuanya udah dijajahin sih. Bima Sakti udah, kemudian juga di Mas FM yang lama juga, terus sempat di Purwokerto juga sempat. Terus ya udah akhirnya aku lama sih di Mas FM, itu paling lama sih sebenarnya. Adit ingat nggak sudah berapa ratus kali nge-MC acara? Dari acara tingkat desa, kecamatan. Aduh, Mas Dari, kayaknya udah nggak inget ya, udah nggak kehitung. Dulu sempat Mas Dari, dulu sempat waktu masih ada Friendster, pernah kan ngalamin Friendster kan? Oh, pernah nyatetin itu. Aku pernah nyatetin dari awal, terus aku pingin buat apa ya, buat dataku sendiri bahwa aku pernah MC di mana gitu kan. Pernah catat. Habis itu saking ya alhamdulillah waktu itu mungkin masih jarang banget waktu itu. Jadi mungkin ada aku dan beberapa lagi. Kalau sekarang udah banyak kan. Nah, setiap acara pasti ketemunya aku lagi gitu kan. Tapi sekarang ya udah banyak sekali. Jadi waktu itu sempat tulis, cuman Afiknya udah nggak ngerti. Mungkin udah kalau ditulis berapa ya? 1000 mungkin ada sih. Kalau dia 1000 ada sih. Luar biasa. Kalau dulu zamannya ditulis, sekarang sudah zamannya di shoot atau di foto, di posting di sosial media ya. Betul. Adit, kita di sini ingin belajar bersama juga ya. Mungkin sahabat terbaik channel dari Iswanto juga banyak yang masih cukup asing dengan dunia per-MC-an. Dan Adit ini sudah punya pengalaman, tadi bilang bahwa kayaknya udah 1000-an kali deh menjadi MC. Dari MC kelas RT sampai MC produk nasional ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke.
Jadi kita pengen tahu nih Adit, kita pengen tahu nih sebagai seorang MC sebenarnya apa saja sih preparationnya, persiapannya yang harus dilakuin. Jadi sebenarnya gini Mas Dari, jadi awalnya nih ya, karena begini, jadi dulu kalau penyiar radio belum tentu dia menguasai untuk menjadi MC, karena penyiar radio itu kan di belakang layar, jadi mereka ngomong tanpa ada jadi dia ngomong sendiri gitu kan, dia harus membayangkan bahwa dia lagi ngobrol sama orang. Pernah, karena ini kejadian aku pertama kali itu karena ada satu orang yang nyari MC, dia sebenarnya nyari si A gitu kan, karena dia kenal si A. Tapi ternyata si A ini belum berani untuk jadi MC. Dia memang penyiar radio, cuman dia nggak berani tampil di depan orang. Belum, betul. Akhirnya ditawarilah ke aku kan, gitu kan. Karena aku mungkin pedenya terlalu banyak, aku ambil lah gitu kan. Aku ambil dan dari situlah mulai mengenal dan mulai enjoy gitu. Dan sebenarnya sih aku kalau ngomong soal preparation, karena sekali lagi kalau aku otodidak ya Mas Dari ya. Jadi aku memang nggak ada sekolah, nggak pernah ada belajar, dalam artian belajarnya memang langsung dari lapangan gitu kan. Jadi yang biasanya terjadi adalah ketika aku diminta untuk menjadi seorang MC, aku tanya ini acaranya apa, formal, santai, atau acara musik, atau acara yang harus bagaimana gitu. Aku harus mempersiapkan audiensnya seperti apa. Jadi aku juga bisa mengerti siapa yang nanti akan diajak berkomunikasi, kayak gitu sih Mas Dari sih. Oke, dari kegiatan Adit sebagai MC sekian ribu kali itu, Adit merasa ada sesuatu perbedaan apa dalam hidup Adit yang kemudian itu terasa berubah sekali? Sebenarnya ya bukan enak sih sebenarnya sih. Jadi begini, ketika kita membawakan acara, apalagi itu di tempat umum, otomatis dong kita kan dikenal sama orang. Oh itu yang MC, oh itu yang MC gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita juga harus menjaga bahwa, jadi nggak enaknya gini, ketika mau keluar gitu kan, orang selalu melihat oh ini yang kemarin. Jadi kita harus membawa diri sebaik mungkin. Nggak bisa asal-asalan. Kalau misalkan kita nggak dikenal kan terserah aja ya. Kan kita mau jalan, iya cuek gitu. Kalau ini rada-rada keluar juga harus bajunya yang rada rapi gitu kan, sendalnya juga kalau pakai sendal jepit rada-rada gimana, nanti kan jadi image-nya kurang bagus gitu kan, untuk kita jualan lagi Mas Dari. Tapi itu buat Adit rasa ada sebuah beban nggak? Artinya begini, ketika kita menjadi seorang MC, orang yang dikenal, dan kita keluar itu, kita seolah-olah dituntut untuk selalu sempurna gitu. Padahal kita kan juga manusia biasa gitu kan. Iya, ya sempat sih yang tadinya gini, aku harus yang begini dengan ibaratnya kalau zaman dulu kita mungkin orang lihat kita hidupnya glamor gitu kan, yang serba wah dan mewah gitu kan. Mungkin waktu dulu masih seperti itu, cuman terus ada kesini nggak terlalu yang memaksakan diri untuk berpenampilan yang harus wow gitu kan. Yang penting ketika nanti kita pas lagi MC ya kita sesuaikan gitu kan dengan apa yang kita bawakan nanti. Jadi memang dulu sempat gitu Mas Dari, sempat yang sebenarnya bukan diri sendiri yang mengikuti teman-teman yang lain, mengikuti yang seharusnya mungkin, karena orang lihat mungkin kayak ibaratnya artis gitu kan. Artis kalau misalkan kita lihat kan di TV kan bagus banget gitu kan, ketika ketemu langsung loh kok begini gitu kan, jadi kepengennya juga seperti itu. Jadi dulu sempat ya kayak bukan diri sendiri sebenarnya, tapi kalau lama-lama kesini udahlah gitu kan, dan apa-apa yang jadi ngerasa konsekuensi seorang MC itu kadang kita perlu ini ya, pakai topeng ya pas keluar ya. Iya. Dan itu menyiksa banget ya. Ya karena setiap orang ngerti ya, kalau misalkan dia menyapa, kalau nggak cuma ngeliat kan ternyata begitu gitu kan. Ya banyak yang mungkin ya orang yang berpikiran ya kalau misalkan lagi di panggung ya begitu, kalau yang lagi seharian biasa gitu sih. Ya memang sedikit ada sedikit beban sih sebenarnya, karena ya sekali lagi kita memang dikenal sama orang yang harus menuntut ya lebih baik, karena memang bukan kita pencitraan atau image-nya gimana, cuman ya memang harus sebaik-baiknya lah, maksudnya kita harus berpenampilan yang bagus gitu sih. Itu biasanya Adit kalau misalnya mau nge-MC itu ada semacam latihan-latihan apa saja?
Saya yakin meskipun pengalaman sudah 1000 kali, ketika mau MC tetaplah ada yang namanya latihan. Sebenarnya gini, kalau aku Mas Erwin, Mas Dari itu kan, sebenarnya kalau aku mau MC, kalau ibaratnya kayak ada latihan, aku malah aneh. Kayak misalkan aku dikasih skrip yang memang harus skrip banget gitu kan. Jadi kayak misalkan aku harus jadi mikir ketika aku harus sesuai dengan skrip. Tapi kalau misalkan secara gelundungan, misalkan, oh ini nanti begini, oke. Tapi kalau misalkan aku harus latihan ngomong gitu kan, itu malah susah. Jadi aku mending dikasih materinya seperti apa, produk knowledge-nya seperti apa, lebih enak. Jadi aku lebih mengembangkan diri itu sekali lagi karena mungkin ini aku memang otodidak dan nggak kayak skrip-skrip yang pada umumnya. Mungkin kalau misalkan kayak Mas Dari kan memang public speaking ya harus ada pembelajaran secara tertulis gitu kan. Kalau aku memang sudah dikasih produknya, apa yang harus nanti disampaikan ya insya Allah nanti berjalan dengan sendirinya. Kayak gitu sih Mas Dari. Adit, ada ini nggak gambaran ke depan tuh cita-cita ingin punya lembaga pelatihan MC public speaking gitu? Sebenarnya udah lama banget itu karena atau kan sekarang, sering ada. atau sekarang sudah pernah diundang gitu untuk melatih instansi ngasih private gitu. Kalau zaman dulu memang kan sering acara model kan, ada acara lomba model gitu kan. Nah, emak-emaknya ini kan yang punya anak-anak pingin kan selain punya bakat di dunia modeling, catwalk dan segala macem, dia pengen anaknya untuk bisa jadi MC. Nah itu sebenarnya sering Mas ditawarin seperti itu, karena mungkin aku memang gini, kalau misalkan aku nulis sendiri materinya mungkin bisa, cuman aku masih belum ada keberanian untuk kayak ngajar, kayak memberi pelatihan, karena memang gimana ya, susah karena ini udah bawaan, bukan aku yang dapat materi yang mungkin aku bisa share ke teman-teman yang lain gitu kan. Kalau misalkan aku dapat materi di sekolah matematika dengan rumus seperti ini, aku bisa nge-share ke yang lain. Tapi ini memang rumusnya udah dari atas dan untuk nge-share-nya susah juga gitu kan. Oke, gitu Mas Dari. Jadi Adit itu tipikal orang yang minim teori, praktek aja gitu ya. Ya karena memang aku belajarnya dari ngeliat, dan sekali lagi karena memang gini, karena kalau misalkan aku pikir kalau misalkan dia nggak punya jiwa, dia nggak punya passion di situ, kalau misalkan kita kita push mungkin bisa, cuman lama. Tapi kalau misalnya kita udah punya passion, kita udah punya ada sedikit tumbuh jiwa-jiwanya, bakatnya, ya mungkin lebih gampang. Tapi kalau memang dari nol, ya rada susah sih memang sih, gitu sih Mas Dari yang mungkin aku rasakan seperti itu. Pengalaman MC di event paling bergengsi di event apa? Pernah, alhamdulillah waktu itu aku ikut di salah satu televisi swasta, itu ada produk obat. Sebut aja deh. Disebutnya apa? Aku waktu itu ikut ini karnaval SCTV Tolong Angin waktu itu di Surabaya. Itu ya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa ikut karnaval di Surabaya. Ya karena ya teman-teman dan teman ngasih rekomendasi untuk cari MC di lokalan gitu sih sebenarnya. Ya, pernah punya pengalaman dapat partner MC yang nyebelin, terus apa yang dilakuin? Artinya partner MC itu nggak bisa klik gitu loh. Jadi kalau aku kadang-kadang gini, ketemu sama partner, ya kita harus ngobrol dulu kan, biar tahu, oh ini seperti ini orangnya. Oh ya, karena ada yang orang ketika udah megang mic, dia bakal terus ngomong terus. Ada yang memang harus digongin, harus kita pancing untuk bisa ngomong. Nah nanti kita ketika sebelum kita mulai, kita ngobrol-ngobrol. Oh ya misalkan, Mbak ini nanti produknya apa ya? Oh ini. Nah ini kan kelihatan, oh dia orangnya enak. Ada yang mungkin diajakin ngobrol masih bingung, jadi kita harus mancing. Oh kalau ini udah nggak perlu pancingan, ini udah bisa tiktokan gitu kan, bisa bareng gitu kan. Nah kalau misalkan kita ketemu yang rada susah nih Mas Dari, biasanya sama instansi yang memang sebenarnya bukan basicnya. Kayak misalkan ketemu acara di kantor gitu, dan itu memang dia bukan biasanya MC, cuman dia biasanya didaulat dari pihak didaulat ya?
Itu yang kadang-kadang dia emosinya menggebu-gebu, jadi dia ngomong terus, dan ketika dia ngomong ya memang aku nggak mau nimpain, nanti kan jadinya kan nggak enak kan didengar ya, mending aku diem dulu, ketika dia udah ini selesai mungkin diselain. Kadang-kadang juga kita pas lagi ngomong kan ada, kalau dari pengalaman kan ketika kita ngomong nggak boleh dipotong kan, kita juga harus nunggu juga, kadang-kadang kita juga ngomong dipotong gitu kan, jadi ya memang solusinya gitu, kita harus tahu siapakah partnernya, terus ngobrol dulu sebelum kita on air seperti apa, jadi nanti ketahuan, atau nanti bagi-bagi ini juga bisa, bagi-bagi omongan, misalkan aku produk ini, kamu produk ini, aku ini gitu. Nanti gitu sih paling sih. Oke, kesalahan bodoh yang pernah dilakuin saat MC apa? Kesalahan paling bodoh. Pernah satu kali ini, dan sampai sekarang masih aku ingat banget. Itu ya udah lama banget sih, udah 10 tahun yang lalu mungkin. Aku salah menyebutkan produk. Itu yang aku sampai menyebutkan produk. Oh my god, iya benar banget. Karena terus yang terjadi saat itu gimana? Artinya gini, itu event yang bersponsor gitu ya? Iya. Dari pihak sponsornya bagaimana? Reaksinya gimana? Karena ini kamu nggak aku gaji. Gitu. Karena waktu itu Mas Dari, kita MC-nya 4, karena memang ya memang acara rame gitu kan, MC-nya 4, ya kan tahu sendiri kan mesti rame kan, dan itu yang memang teman-teman udah biasa. Dan karena ini ada produk ini otomotif kan bermacam-macam, ada merek, ini boleh disebutin merek-mereknya? Boleh. Kan kita ada motor ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki, dan lain sebagainya. Karena kan kita memang tidak pernah ada kontrak khusus untuk kita misalkan MC Honda, kita nggak boleh MC Yamaha gitu, karena memang kita nggak ada kontrak khusus, jadi bebas gitu kan. Nah waktu itu Honda, nah waktu itu aku habis MC Yamaha gitu kan. Nah sininya kan masih di kepala kita kan masih habis yang kemarin, masih ngomongin ini, kita harus nyebutin produknya yang ini. Harusnya Honda disebut Yamaha gitu ya. Iya. Padahal itu brand yang kayak gini banget ya. Iya kan. Ya alhamdulillah teman-teman yang lain langsung ditimpalin seret kayak gitu sih. Jadi bukan, ya kadang-kadang kita harus menyelamatkan partner kita ketika mungkin ada satu yang blank, ada yang harus segera ditutupin kayak gitu sih Mas. Jadi ya itu yang memang pengalaman yang luar biasa sekali, tapi ya alhamdulillah nggak begitu fatal, dalam artian yang orang lagi diem, orang sedikit kita ngomong salah gitu kan, itu di lapangan, dan mungkin orang sambil lalu juga karena memang acara lagi ramai banget gitu sih. Oke. Menurut Adit nih, skill public speaking atau MC punya pengaruh nggak terhadap, mungkin Adit kan nggak cuma MC ya, tapi ada mungkin usaha tertentu gitu yang sekarang dijalankan, kalau nggak salah punya wedding organizer. Alhamdulillah ada satu pintu wedding organizer. Kan? Itu menurut Adit, skill Adit selama ini terhadap usaha yang sedang dijalankan saat ini punya impact apa nih? Ya, karena ini memang masih ada garis merahnya ya Mas Dari ya, ketika kita ya, kalau dulu ya ini kan memang saya seringnya kan memang acara musik dan itu. Nah, makin kesini acara weddingan, MC weddingan, dan dari situ kan aku juga ngerti kan urutannya seperti apa, terus modelnya seperti apa, kita juga ngerti apa yang harus dipersiapkan. Nah ini karena kemarin, ya belum lama sih sebenarnya sih, ya 2 tahun yang lalu aku dimintai untuk MC wedding, dan waktu itu nggak pakai WO, dan jadinya kan aku yang ribet kan. Sebenarnya kalau MC kan tahu beres, tahu rundown beres, ini, tapi pada kenyataannya saya yang harus ngurusin. Misalnya ditanya, Mas ini bagaimana, Mas ini belum disiapin ini dan segala macam. Nah dari situ loh kok saya jadi kayak yang sebenarnya bukan harus dikerjakan, harus kita kerjakan. Tapi bukan berarti terus kita nggak mau ngerjain, enggak. Cuman dari situ aku ngelihat ada peluang gitu kan. Kenapa enggak sih? Toh aku udah ngerti tata cara, urutan dan segala macem untuk wedding gitu kan. Awalnya waktu itu klienku kasih pilihan, Mbak mau nggak ini
dibantuin sama temenku 2 gitu kan untuk memperlancar acara. Alhamdulillah klienku mau, dan dari situ ada 2 kali seperti itu, 2 sampai 3 kali akhirnya kenapa enggak sih kita bikin tim untuk bisa ngerjain wedding ini, dan alhamdulillah ini hampir masuk tahun ketiga aku di perweddingan, dan alhamdulillah udah ya lumayan banyak yang sudah mempercayakan kita untuk digarap weddingnya gitu Mas Dari. Oke, kira-kira Adit sampai kapan nih mau MC? Sebenarnya aku sekarang ini Mas Dari, sekarang sudah menjadi MC cadangan. Gitu, maksudnya cadangan gimana? Cadangan di belakang memberikan support kepada MC yang masih belajar atau gimana? Ya sebenarnya gini, sebenarnya bukan udah nggak mau, enggak. Cuman sekarang lebih nyamannya di belakang layar, lebih nyaman kita ngatur dalam artian schedule ini jam segini harus segini, ini habis ini gitu lebih enak sekarang, lebih nyaman di situ gitu kan. Jadi kita mensupport juga teman-teman yang lain untuk MC yang baru juga, untuk bisa ya kalau misalkan mereka welcome, kita tanya, mereka juga misalkan ngajak ngobrol-ngobrol, ngajak sharing, nggak masalah. Nggak pernah yang ada slack atau ada apa ya ibaratnya kayak rival antar MC itu nggak ada sih. Ya alhamdulillah di Kebumen semuanya mungkin ya kenal semuanya, dan ya alhamdulillah sekarang kita yang dari satu pintu wedding organizer malah bisa ngejuk mereka gitu kan. Kalau misalkan terpaksanya di tanggal itu memang lagi full banget, ya udah akhirnya saya juga yang MC juga, yang maju gitu. Jadinya ya sekarang memang begitu Mas Dari, mungkin jadi MC cadangannya begitu, asumsinya begitu sih. Ya, jadi sebenarnya mendirect orang yang memang perlu di-push buat maju, tapi ketika yang di-push lagi nggak bisa baru turun ya. Betul. Oke, Adit, thank you banget buat sharingnya hari ini. Mudah-mudahan wedding organizer satu pintu ya semakin sukses. Terus satu lagi kayaknya punya apa tuh, usaha apa tuh? Kuliner. Ya kuliner alhamdulillah juga ya buat ini sih, kalau misalkan memang nggak ada kegiatan, karena aku hobinya masak Mas Dari, jadi dari dulu zaman SMA juga seringnya di dapur. Kalau misalkan ada nasi kita nggak cocok sama sayurnya, aku bikin nasi goreng gitu kan, apapun nanti di dapur ya dibikin lah gitu kan. Ya alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan untuk bisa ya buat menyalurkan bakat hobi yang menghasilkan gitu. Memang segala sesuatu kalau itu berasal dari passion, itu kita ngelakuin sangat enjoy, dan itu biasanya itu akan tumbuh besar biasanya. Amin. Jadi kadang-kadang gini Mas, kalau misalkan ada entrepreneur yang sekarang kan mungkin juga banyak banget yang namanya franchise minuman, mungkin yang banyak banget saat sekarang. Mungkin kita punya modal, mungkin kita punya uang, tapi kita mungkin passionnya nggak di situ. Ya mungkin nggak bisa jalan karena kita mungkin punya duit cuman nggak bisa jalanin seperti apa, kita nggak mencintai. Jadi kalau aku punya slogan untuk diriku sendiri, jadi kita harus mencintai dulu yang pekerjaan yang kita akan kerjakan. Jadi kita akan ya nggak pelit-pelit dalam waktu, dalam pikiran, dalam segala macam lah kayak gitu. Jadi harus cinta dulu. Jadi secara simpelnya adalah kata bijaknya, love what you do what you love gitu ya. Betul, Mbak. Jadi harus dicintai dulu. Insya Allah kalau misalnya kita cinta kayak Mas Dari juga, kalau misalkan senang banget ini karena mungkin sekarang Mas Dari nih ya kan ada di instansi kan. Nah tapi jiwanya tuh sebenarnya masih ada, jiwa untuk broadcastnya, dan sekarang juga masih disalurkan karena yang namanya dunia broadcast, namanya dunia radio itu nyandu banget dan nggak bisa hilang. Jadi ada kalanya kita juga kepengen bersuara gitu kan, pasti itu nggak bisa hilang. Dan kalau kita yang sebenarnya seperti apa kan itu udah nempel banget. Tapi kalau misalkan yang kayak karbitan yang cuma iseng-iseng yang kepengen aja sih mungkin itu bisa hilang. Tapi kalau misalkan kayak kita yang mungkin udah puluhan tahun udah nempel banget itu sih. Oke, thank you banget buat sahabat terbaik channel dari Iswanto untuk waktunya buat nyimak di podcast seri edisi kali ini. Ketemu lagi di edisi yang selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih bervariasi. See you. Terima kasih.